Halo semuanya, selamat bertemu kembali. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi yang terdapat pada bab 2 mengenai listrik statis. Pada pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas topik mengenai gaya kolom dan medan listrik. Materi ini dapat kamu temukan di buku paket pada halaman 37 sampai halaman 60. Berikut ini adalah penjelasan mengenai gaya kolom dan medan listrik. Silakan dipahami dengan baik. Gaya kolom. Gaya kolom dapat didefinisikan sebagai gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua muatan listrik yang besarnya sebanding dengan besar muatan listrik masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antara kedua muatan listrik. Misalkan terdapat muatan Q1 dan Q2 yang terpisah pada jarak sejauh R, di mana Q1 dan Q2 sama-sama bermuatan positif, maka pada kedua muatan akan timbul gaya kolom yang menyebabkan kedua muatan akan saling tolak-menolak. Gaya kolom merupakan besaran vektor yang dapat kita gambarkan pada muatan Q1 akan mengarah ke kiri dan pada muatan Q2 akan mengarah ke kanan. Secara matematis, gaya kolom dapat dinyatakan sebagai F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, di mana F merupakan gaya kolom atau gaya listrik dalam satuan Newton, Q1 merupakan muatan listrik benda pertama dalam satuan kolom, Q2 merupakan muatan listrik pada benda kedua dalam satuan kolom. R merupakan jarak antara dua benda bermuatan listrik, diberi satuan meter. K merupakan tetapan yang nilainya sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Bila dua buah muatan sejenis terpisah pada jarak sejauh R, maka akan timbul gaya tolak-menolak. Bila dua buah muatan tak sejenis terpisah pada jarak sejauh R, maka akan timbul gaya tarik-menarik. Contoh soal berikut terdapat pada buku paket halaman 40, uji kompetensi 2.1 nomor 2. Diketahui muatan A nilainya sebesar 2 mikrokolom. Diletakkan di garis hubung antara muatan B yang besarnya 20 mikrokolom dan muatan C besarnya min 80 mikrokolom. Muatan A diletakkan 2 cm dari B dan 4 cm dari C. Tentukanlah besar resultan gaya yang bekerja pada muatan A dan muatan B. Diketahui pada soal ini, nilai dari QA dan QB itu sama, sebesar 20 mikrokolom atau 2 kali 10 pangkat min 5 kolom. QC bernilai min 80 mikrokolom atau sebesar min 8 kali 10 pangkat min 5 kolom. Konstanta K bernilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. XBA atau XAB nilainya sebesar 2 cm atau 2 kali 10 pangkat min 2 meter. XAC atau XCA nilainya sebesar 4 cm atau sebesar 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanyakan pada soal ini ada dua. Untuk pertanyaan A, yang ditanyakan adalah besarnya gaya kolom pada muatan A atau FA. Untuk pertanyaan B, yang ditanyakan adalah besarnya gaya kolom pada muatan B atau FB. Untuk menjawab pertanyaan A, yang harus kita lakukan pertama kali adalah menggambarkan seluruh gaya kolom yang bekerja pada muatan A. Pada gambar ini, kita dapat melihat bahwa pada muatan A, akibat pengaruh dari muatan B, akan timbul gaya kolom yang arahnya ke kanan. Kita namakan gaya kolom ini sebagai FAB. Kemudian, pada muatan A, akibat pengaruh muatan C, akan timbul gaya kolom yang arahnya ke kanan juga. Kita namakan gaya kolom ini sebagai FAC. Nah, dari sini kita bisa hitung satu persatu nilainya. Kita mulai dari FAB, di mana FAB sama dengan K dikali QA kali QB per XAB kuadrat. Bila kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan ini, lalu kita lakukan perhitungan, maka kita akan dapatkan nilai FAB sebesar 9 kali 10 pangkat 3 Newton. Lalu kita cari nilai FAC-nya dengan menggunakan persamaan ini. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan ini, lalu kita lakukan perhitungan, maka kita akan mendapatkan nilai FAC sebesar 9 kali 10 pangkat 3 Newton. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa kedua vektor gaya kolom ini mengarah ke kanan. Maka besarnya gaya kolom total pada muatan A dapat kita tuliskan sebagai
FA sama dengan FAB ditambah FAC. Kemudian kita jumlahkan nilai FAB dan FAC ini, maka kita akan mendapatkan nilai FA sebesar 1,8 kali 10 pangkat 4 Newton. Untuk menjawab pertanyaan B, yang harus kita lakukan adalah kita gambarkan dulu seluruh gaya kolom yang bekerja pada muatan B. Nah, pada gambar ini, kita dapat melihat bahwa gaya kolom yang bekerja pada muatan B akibat pengaruh dari muatan A akan mengarah ke kiri. Kita namakan gaya kolom ini sebagai FBA. Lalu, akibat pengaruh muatan C, gaya kolom yang timbul pada muatan B arahnya ke kanan. Kita namakan gaya kolom ini sebagai FBC. Kemudian, kita hitung besarnya nilai FBA dengan menggunakan rumus ini. Lalu kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan ini. Lalu kita lakukan perhitungan, maka kita akan dapatkan nilai FBA sebesar 9 kali 10 pangkat 3 Newton. Kemudian, kita hitung besarnya FBC dengan menggunakan persamaan ini. Di sini, besarnya XBC adalah 6 cm atau 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan ini, lalu kita lakukan perhitungan, maka kita akan dapatkan nilai FBC sebesar 4 kali 10 pangkat 3 Newton. Kemudian, kita lihat pada muatan B itu terdapat dua buah gaya yang berlawanan arah, maka kita dapat tuliskan besarnya gaya kolom yang bekerja pada muatan B atau FB adalah FBA dikurang FBC. Kita masukkan nilai FBA dan FBC pada persamaan ini, maka kita akan dapatkan besarnya FB adalah 5 kali 10 pangkat 3 Newton. Untuk arah FB itu akan searah dengan FBA. Medan listrik. Medan listrik dapat didefinisikan sebagai ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Medan listrik merupakan besaran vektor yang arahnya dapat kita gambarkan pada suatu titik di sekitar benda bermuatan listrik. Di sekitar benda bermuatan positif yang memiliki muatan sebesar Q, akan timbul medan listrik. Kita dapat menggambarkan arah medan listrik pada sebuah titik yang berjarak R dari muatan tersebut dengan cara meletakkan sebuah muatan penguji yang bermuatan positif. Muatan Q dan muatan uji akan saling tolak-menolak. Ini menandakan bahwa pada titik tersebut masih terpengaruh oleh medan listrik yang berasal dari muatan Q. Arah medan listrik akibat muatan Q pada titik ini adalah menjauhi muatan Q. Sementara pada suatu titik yang berjarak R dari muatan listrik negatif sebesar Q, bila diletakkan sebuah muatan penguji yang bermuatan positif, akan menyebabkan muatan Q dan muatan uji saling tarik-menarik. Maka, pada titik tersebut dapat kita gambarkan arah medan listrik yang menuju muatan Q, arah garis gaya listrik. Pada benda bermuatan positif, arah garis gaya listrik akan meninggalkan muatan tersebut. Sementara pada benda bermuatan negatif, arah garis gaya listriknya akan menuju muatan tersebut. Kuat medan listrik. Kuat medan listrik dapat didefinisikan sebagai gaya listrik yang ditimbulkan benda bermuatan dibagi muatan uji. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai E sama dengan F dibagi Q uji. Bila F kita ganti dengan persamaan gaya kolom, maka kita akan mendapatkan bentuk persamaannya menjadi seperti ini. E sama dengan K dikali Q per R kuadrat, di mana E menyatakan medan listrik dalam satuan Newton per kolom. Q besar menyatakan muatan benda dalam satuan kolom. Q kecil menyatakan muatan uji dalam satuan kolom. R menyatakan jarak dari benda dalam satuan meter. F merupakan gaya kolom atau gaya listrik dalam satuan Newton. Contoh soal berikut terdapat pada buku paket di halaman 42, uji kompetensi 2.2 nomor 2. Titik P berada di tengah-tengah antara muatan Q1 sebesar min 25 mikrokolom dan Q2 sebesar min 100 mikrokolom. Apabila jarak kedua muatan 10 cm, tentukanlah A. Kuat medan listrik di titik P, B.
letak titik R di mana kuat medan listriknya 0. Diketahui pada soal ini, nilai Q1 sebesar min 25 mikrokolom atau sebesar min 25 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nilai Q2 sebesar min 100 mikrokolom atau sebesar min 10 pangkat min 4 kolom. Jarak antara Q1 dan Q2 kita namakan R12, nilainya sebesar 10 cm. Konstanta K nilainya sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Yang ditanyakan pada soal ini adalah, pada pertanyaan A, tentukan kuat medan listrik di titik P atau kita namakan sebagai EP. Pada pertanyaan B, yang ditanyakan adalah letak titik R di mana kuat medan listriknya 0. Kita namakan di sini sebagai XR. Untuk menjawab pertanyaan ini, pada pertanyaan A, kita dapat melihat ilustrasi gambar berikut. Titik P berada di tengah-tengah antara muatan Q1 dan muatan Q2. Untuk menentukan besarnya kuat medan listrik di titik P, yang pertama kali kita lakukan adalah kita gambarkan dulu arah kuat medan yang terjadi akibat pengaruh muatan Q1 dan muatan Q2 di titik P. Karena muatan Q1 negatif, maka pada titik P, muatan Q1 akan menimbulkan kuat medan listrik yang arahnya menuju ke Q1. Kita namakan sebagai E1. Q2 juga bermuatan negatif. Maka pada titik P, Q2 akan menimbulkan kuat medan listrik yang arahnya menuju ke Q2. Kita namakan nilainya sebagai E2. Jarak antara titik P ke Q1 nilainya sama dengan jarak antara titik P ke Q2. Maka kita buatkan di sini X1 sama dengan X2. Satuannya kita nyatakan dalam meter, maka kita dapatkan nilainya sebesar 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian kita hitung nilai dari E1 dengan menggunakan persamaan K dikali Q1 per X1 kuadrat. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan ini, lalu kita lakukan perhitungan, maka kita dapatkan nilai dari E1 sebesar 9 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Lalu kita hitung nilai E2 dengan menggunakan persamaan K dikali Q2 per X2 kuadrat. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan ini, lalu kita lakukan perhitungan, maka kita akan dapatkan nilai dari E2 sebesar 36 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Setelah kita menghitung besarnya nilai E1 dan E2, kita dapat melihat pada titik P, vektor E2 mengarah ke kanan dan vektor E1 mengarah ke kiri. Dari sini, kita dapat menentukan besarnya kuat medan listrik di titik P, di mana besarnya kuat medan listrik di titik P, atau kita sebut sebagai EP, nilainya adalah E2 dikurang E1. Bila kita masukkan nilai E1 dan E2 ke dalam persamaan ini, lalu kita selisihkan, maka kita akan mendapatkan nilai EP sebesar 27 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom, di mana arah dari EP adalah searah dengan E2. Untuk menjawab pertanyaan B, dapat kita lihat ilustrasi gambar berikut. Titik R terletak sejauh X1 dari muatan Q1. X1 di sini kita misalkan saja sebesar X. Lalu muatan Q2 berjarak sejauh X2 dari titik R, di mana X2 di sini adalah 10 dikurang X, karena jarak antara Q1 dan Q2 adalah 10 cm. Pada titik R, Q1 akan menimbulkan kuat medan listrik yang arahnya menuju ke Q1. Pada titik R, muatan Q2 akan menimbulkan kuat medan listrik yang arahnya menuju ke Q2. Dari sini kita dapat melihat bahwa kuat medan listrik di titik R dapat kita nyatakan sebagai ER sama dengan E2 dikurang E1. ER diketahui bernilai 0. Maka kita dapat rubah persamaan ini menjadi E2 sama dengan E1. Lalu kita ganti rumus E2 dan E1 dengan menggunakan rumus ini. Kemudian kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan ini. Lalu kita lakukan perhitungan.
Dari sini kita mendapatkan nilai X sebesar 10/3 cm. Maka dapat kita simpulkan bahwa letak titik R adalah 10/3 cm dari muatan Q1. Contoh soal berikut terdapat pada buku paket halaman 57. Uji kompetensi bab 1 nomor 6. Dua buah benda bermuatan listrik masing-masing plus Q1 dan plus Q2 berjarak 6 cm satu sama lainnya. Jika kuat medan listrik di titik yang berjarak 2 cm dari Q1 sama dengan 0, maka perbandingan antara plus Q1 dan plus Q2 adalah. Diketahui pada soal ini, kuat medan listrik di titik O atau EO nilainya 0. Kemudian, konstanta K sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. X1 sebesar 2 cm, X2 sebesar 4 cm. Yang ditanyakan pada soal ini adalah besarnya perbandingan Q1 terhadap Q2. Untuk menjawab soal ini, yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita gambarkan dulu kuat medan yang timbul pada titik O akibat pengaruh muatan Q1 dan Q2. Hal ini dapat kita lihat pada ilustrasi gambar berikut. Pada titik O, muatan Q1 akan menimbulkan medan listrik yang arahnya menjauhi Q1. Kita namakan kuat medannya sebagai E1. Pada titik O, akibat pengaruh Q2 akan menimbulkan medan listrik yang arahnya menjauhi Q2. Kita namakan medan listrik ini sebagai E2. Dari sini kita dapat buatkan sebuah persamaan di mana kuat medan listrik di titik O atau EO nilainya sama dengan E1 dikurang E2. Pada soal diketahui nilai dari EO adalah 0. Maka persamaan ini kita dapat tuliskan menjadi E1 sama dengan E2. Kita ganti persamaan E1 dan E2 ini menjadi persamaan seperti ini. Lalu kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan ini, lalu kita lakukan perhitungan, maka kita akan dapatkan perbandingan antara muatan Q1 dan Q2 akan bernilai 1/4. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang C. Demikian pembelajaran kita pada hari ini mengenai gaya kolom dan medan listrik. Agar lebih terampil dalam pengerjaan soal, maka kerjakanlah soal latihan yang terdapat pada aplikasi Edmodo dan kumpulkan tepat waktu. Terima kasih.